Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para netizen sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya saya tidak ingin gitu ya, atau enggan untuk membahas soal nasab, apalagi permasalahan nasab Sadah Ba'alawi, karena ini sudah saya anggap finish bahwa Sadah Ba'alawi, yakni mereka sebagai para habaib, sebagai duriah Nabi yang mana nasabnya betul-betul tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai yaitu fakta dan data-data yang ada. Dan saya yakin mayoritas para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan kita sebagai umat umumnya mempercayai serta meyakini adanya yaitu Ba'alawi sebagai duriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bukti fakta-fakta dan data yang disampaikan oleh para ulama, khususnya yaitu para ulama ahli nasab. Jadi jelas sebetulnya nasab Sadah Ba'alawi ini amrun sabitun mustafidun ladal khos wal am, sesuatu perkara yang sudah tetap dan sudah menyeluruh informasinya, baik yaitu di kalangan khusus ataupun di kalangan umum. Jadi kita sudah pada tahu bahwa nasab Ba'alawi ini betul-betul memang sahih nasabnya. Dan saya kira mayoritas para ulama ahlu sunnah wal jamaah ini lam yatakallam ahadun fi adami sihati nasabihim. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan ketidaksahihan nasab Ba'alawi ini. Semua mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Sadah Ba'alawi ini betul-betul ada, betul-betul terbukti dan fakta, bukan fiktif belaka sebagaimana yang dikatakan oleh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan adapun mereka yang menafikan atau mengibtal atau mengingkari nasab Sadah Ba'alawi itu, mereka hanyalah minoritas, mereka hanyalah segelintir orang yang memang mungkin pemikirannya itu terkontaminasi oleh narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang Wahabi, dan juga mungkin dalam hatinya itu terjangkit virus iri dan dengki, sehingga menyebabkan mereka terkena penyakit hasud yang menggerogoti hati. Entah itu mungkin karena karena kecemburuan mereka terhadap para habaib yang memang luar biasa disegani oleh masyarakat, baik itu kalangan khusus maupun kalangan umum. Tapi sebetulnya tidak pentinglah kita untuk membahas itu. Jadi intinya mereka yang minoritas, mereka hanya segelintir orang yang mengibtol dan menafikan nasab para habaib ini. Mereka terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang Wahabi. Dan mungkin sedikit banyak diduga mereka ini ada hubungannya yaitu dengan sebuah perusahaan Family Tree DNA yang merupakan perusahaan Amerika yang menawarkan pengujian DNA silsilah langsung secara umum kepada masyarakat. Nah, yakni perusahaan yang dibangun oleh seorang bernama Grandspant Bennett, ya, seorang Yahudi Amerika asli. Jadi dengan kata lain, mereka yang minoritas ini diduga yang mengibtolkan nasab atau menafikan serta mengingkari nasab Ba'alawi ini diduga kuat sebagai yaitu antek Grandspant Bennett Yahudi dengan perusahaannya yaitu Family Tree DNA. Juga dengan kata lain, yang minoritas ini, mereka yang mengibtol itu diduga kuat sebagai misionaris Yahudi yang memang misinya adalah memprovokasi umat untuk kepentingan bisnisnya dan untuk sekaligus juga untuk membuat pertikaian di tengah-tengah umat, untuk membuat pertikaian antara umat ini.
Dari karena itu saya himbau kepada saudaraku sekalian, dimanapun berada, waspadalah terhadap gerakan dan misi besar Yahudi Amerika ini yang menawarkan pengujian tes DNA silsilah secara umum langsung kepada masyarakat. Ini kita khawatirkan apabila misi dan gerakan yang besar mereka ini berhasil, wah bahaya. Bahaya, ini bisa memprovokasi umat, bisa yaitu membuat pertikaian di tengah-tengah umat. Baiklah netizen sekalian, untuk seperti yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya saya enggan gitu loh untuk membahas persoalan nasab. Untuk membahas persoalan nasab ini karena tadi saya katakan ini sudah final. Ini sudah final. Persoalan nasab Ba'alawi itu sesuai fakta-fakta dan data-datanya ada. Mereka sada Ba'alawi memang nasabnya betul-betul tersambung sampai ke yaitu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, sampai kepada Al-Imam Husain bin Sayyidina Ali karamallahu wajah wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seiring beredarannya kembali yaitu percakapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang saya lihat yaitu di channel YouTube-nya Dunia Pesantren yang diunggah pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan judulnya yaitu percakapan terbaru Kiai Imad setelah lama membisu, akhirnya Kiai Haji Imaduddin bersuara. Itu yang saya lihat dari channel Dunia Pesantren yang diunggahnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023. Nah, setelah saya mencermati dan mendengarkan percakapan Kiai Haji Imaduddin tersebut, itu inti dan isinya semuanya sama dengan tulisan-tulisan beliau sebelumnya. Dari yang awal muncul sampai sekarang, dari yang awal muncul itu tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang dikatakan ilmiah yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, sampai yang terakhir ke sini yaitu Mustahil. Judulnya itu Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang paling akhir sekali yaitu Menakar Moral Ilmiah Klan Ba'alawi. Nah, dari semua tulisannya juga perkataan serta percakapannya Kiai Imaduddin ini yang saya lihat tadi di YouTube, di channel YouTube Dunia Pesantren ya, itu sebetulnya Imaduddin ini menggerus bukan hanya sada Ba'alawi saja, melainkan semua Ba'alawi yang beliau hakimi itu semua Ba'alawi, tidak ada kaitan dengan nasab Ahmad Al-Muhajir. Jadi bukan hanya sekedar menggerus Ba'alawi saja, bukan hanya sekedar menggerus habaib Ba'alawi saja, melainkan beliau menghakimi semua Ba'alawi, bahwa Ba'alawi ini tidak ada kaitan nasab dengan Imam Ahmad Al-Muhajir, dengan yaitu memframing dan menggiring opini bahwa Ubaidillah itu tidak terkonfirmasi sebagai anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Bahkan dia mengatakan bahwa Ubaidillah sekaligus putranya yaitu Alawi ada sebagai tokoh yang fiktif, adalah sebagai tokoh yang fiktif belaka saja, atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Jadi semua isi dan inti tulisan ataupun perkataan Imaduddin Usman ini semuanya sama. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa nasab Alawi itu terputus karena tidak terkonfirmasinya Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Nah, sehingga pada akhirnya di akhir-akhir tulisannya Imaduddin Usman ini memberikan judul tulisannya mengatakan bahwa mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah sangat jelas sekali berdasarkan fakta dan data-data yang ada yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ubaidillah itu betul-betul ada sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir. Masya Allah. Yang kedua, dari semua tulisan dan percakapan atau perkataannya Imaduddin Usman ini menggiring publik untuk tidak percaya dengan nasab Alawi dengan cara pembuktian melalui tes genetik DNA yang menurutnya secara ilmiah bisa membuktikan ketersambungan nasab Sadah Ba'alawi ini. Padahal itu kan belum tentu. Nanti kita bisa jelaskan ke depan. Baiklah, dari karena itu menyikapi tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut terkhusus yaitu percakapannya beliau yang diunggah di channel YouTube Dunia Pesantren.
Duduk perkaranya itu satu, nasab Sadah Ba'alawi. Dari percakapannya channel YouTube, dari percakapannya Kiai Haji Imaduddin di channel YouTube tersebut, kita dapat perhatikan bahwa dia sendiri mengakui di dalam penelitiannya, itu dia mengatakan, di antara yang saya cari itu ada yang di dalam kitab, ada yang hanya sebuah artikel, ada yang hanya berupa sebuah artikel dari ulama-ulama yang belum disampaikan di kitab. Silahkan Anda bisa cek sendiri, bisa dengarkan sendiri di channel YouTube tersebut, percakapan Kiai Imad. Kiai Imad mengatakan bahwa di antara yang saya cari, kata dia, itu ada yang di dalam kitab, ada juga yang berupa sebuah artikel dari ulama-ulama yang belum disampaikan di kita. Nah, ini sebetulnya perlu dipertanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan sejujur-jujurnya. Kalau misalkan memang itu adalah tesis ilmiah, kalau memang itu adalah penelitian ilmiah, mengapa tidak disebutkan artikel yang dia ambil itu dari mana dan ulamanya yang mana, ulama siapa? Itu kan yang mengibtol, yang menafikan, yang mengingkari nasab Sadah Ba'alawi ini. Karena selama ini di kalangan ahlu sunnah wal jamaah ini, lam yatakallam ahadun fi adami sihati nasabihim. Tidak ada satupun dari ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan ketidaksohihan nasab Sadah Ba'alawi. Semuanya menyatakan ada, terbukti sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan data-data. Nah, ini yang dimaksud oleh Imaduddin Utsman ini, dia mengambil artikel dari ulama yang belum bisa disampaikan ke kita. Ini menimbulkan pertanyaan bagi saya sendiri khususnya. Ya kan? Karena dari ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang menyatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi ini tidak sahih gitu ya. Meskipun para ulama, di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah ini tidak semuanya mengisbat, menetapkan nasab Sadah Ba'alawi ini, tapi sekurang-kurangnya mereka itu mengabsahkan dan mengakui adanya Ba'alawi sebagai duriah Nabi. Bahkan mereka luar biasa mencintai, mengagungkan, serta yaitu memuliakan para Sadah Ba'alawi ini. Contohnya yaitu ulama Nusantara adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, bagaimana beliau yaitu mengakui dan mengabsahkan akan adanya Sadah Ba'alawi. Juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana kecintaan beliau terhadap Sadah Ba'alawi ini, bahkan berguru kepada para ulama dari kalangan Sadah Ba'alawi. Luar biasa kecintaan para ulama Nusantara, termasuk kesininya yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa terhitung oleh jemari kita. Mereka semua mencintai Ba'alawi dan mengakuinya. Jadi bukankah itu sudah jelas gitu ya sebetulnya, untuk sebagai pembuktian bahwa Sadah Ba'alawi itu benar-benar ada dan terbukti sebagai duriah Nabi, dan diakui akan adanya Sadah Ba'alawi tersebut. Jadi sekali lagi, Kiai Haji Imad ini kudu jelas artikel ulama mana yang dia ambil sebagai referensi, sebagai sumber. Sebutkan referensinya atau sumbernya itu yang mana, gitu kan? Jangan lalu kemudian penelitian Imad ini dikatakan penelitian yang baru muncul di abad ini, lalu kemudian para pendukungnya menyatakan Imaduddin Utsman Al-Bantani ini sebagai mujadid kesiangan gitu ya. Ini kan konyol dan sangat lucu sekali, itu kan. Padahal sudah banyak di antara kita yang mengetahui bahwa persoalan nasab Ba'alawi ini mulai ramai sejak daripada kurang lebih tahun 2008. Di internet ya, Anda itu bisa lihat sendiri bagaimana persoalan nasab Sadah Ba'alawi ini didiskusikan sekitar tahun 2007-2008. Ya kan, di internet tuh banyak tuh. Anda bisa buka www.alsibami.net, yaitu yang diakses lagi kemudian pada tanggal 7 November 2022. Dan lalu kemudian di sekitar tahun 2011-an ada sebuah artikel yang dibuat oleh sosok yang bernama Abdullah bin Muhil. Dia itu adalah seorang penulis online tanpa mengarang kitab, tanpa mengarang buku, lalu mengakui dirinya sebagai seorang yang tinggal di Najd, yaitu di Hijaz. Nah, tapi dia mematikan tanggal postingannya dan komentarnya. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa dia itu anti kritik, karena statementnya di artikel tersebut itu tidak jelas dan tidak dapat tervalidasi. Nah, sepertinya dia adalah seorang
seorang Wahabi dan mungkin ada skandal. Ada hubungan dengan ahli genetik Yahudi yaitu Greenspan Bennett, pemilik perusahaan Family Tree DNA di Amerika. Dengan bukti pernyataannya yang lucu dan konyol bahwa tahun 2000-an Yahudi Amerika membatalkan nasab Ba'alawi dengan mengatakan mereka masuk haplogrup G, bukan haplogrup J gitu ya. Nah, ini kan kita perlu pertanyakan, ada apa hubungan di antara mereka ini sebetulnya? Jadi Abdullah bin Muhil ini membuat sebuah artikel tentang yaitu pengibtolan nasab Ba'alawi, ya, menafikan nasab Ba'alawi, lalu kemudian membuat pernyataan yang lucu dan konyol bahwa di tahun 2000-an Yahudi Amerika membatalkan nasab Sadah Ba'alawi dengan mengatakan bahwa mereka itu masuk haplogrup G, bukan termasuk haplogrup J. Ini perlu dipertanyakan. Dan dalam artikelnya tersebut, Abdullah bin Muhil ini mencantumkan redaksi dari Sajaratul Mubarakah. Dari Sajaratul Mubarakah yang diklaim, yang dinisbatkan karyanya itu kepada Al-Imam Fahru Razi As-Sunni yang wafat pada tahun 660 Hijriah dengan tulisan Fa'aqabuhu min salasati banina Muhammad Abu Ja'far Biroy wa Ali Biromlah wa Husain Aqabuhu bin Sabur. Nah, Imaduddin Utsman ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman kemudian menyatakan Imam Fahru Razi secara tegas menyebutkan bahwa Al-Imam Ahmad Al-Abah bin Isa itu hanya mempunyai anak 3 dan tidak mempunyai anak yang lain selain daripada 3. Jadi Imam Fahru Razi di dalam kitab Sajaratul Mubarakah menegaskan kata Imaduddin bahwa Imam Ahmad bin Isa ini hanya mempunyai 3 anak dan tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Itu yang paling substansi. Apakah Sajaratul Mubarakah ini adalah betul karya Imam Fahru Razi Sunni yang wafat pada tahun 606 Hijriah tersebut? Ini kan fihi nadrun, masih dalam permasalahan, masih dalam perdebatan. Apakah betul-betul Sajaratul Mubarakah itu adalah karya Al-Imam Fahru Razi Sunni? Ya kan? Masih diperdebatkan karena jangan-jangan ini hanyalah sebuah propaganda. Sebuah propaganda Sajaratul Mubarakah Ar-Razi. Karena di luar book Google, yakni versi situs hanya ada di 4 situs milik Wahabi yang memuat redaksi atau teks tersebut, yaitu di situs Maktabah Islamiyah, Al-Bait, Rafid, dan Islamfor. Di maktab online di Kital terbitan Iran justru tidak ada teks tersebut. Taqabuhu min salasati banina. Tidak ada. Kita juga jadi menduga kuat bahwa 4 situs ini merujuk pada propaganda Sajaratul Mubarakah Afla dan Indiana. Di Google Sajaratul Mubarakah Afla dan Indiana ini yang didigitalkan pada 16 Juli tahun 2010 di-upload dalam upload tunggal dari Indiana, Amerika Serikat. Nah, dari sini ada indikasi atau ada dugaan yang kuat bahwa Sajaratul Mubarakah ini telah ditahrif, telah disimpangkan oleh orang Yahudi Amerika. Nah, dari sinilah mungkin Imaduddin Utsman itu diduga kuat. Dia berangkat dari sebuah artikel yang ditulis oleh tadi, yaitu sosok bernama Abdullah bin Muhil, yang merupakan seorang Wahabi, penulis online yang tanpa mengarang buku, tanpa mengarang kitab, lalu dia merujuk pada yaitu Sajaratul Mubarakah yang telah ditahrif oleh Yahudi Amerika yang didigitalkan pada 16 Juli tahun 2010, diupload dalam uploadan tunggal dari Indiana, Amerika Serikat. Yang kemudian artikel tersebut diakses lagi yaitu pada September 2017. Di internet Anda bisa lihat di situ tanzehalawi.blogspot.com. Ya. Mungkin Imaduddin ini berangkat dari artikel tersebut. Artikel yang ditulis oleh sosok bernama Abdullah bin Muhil yang menyatakan mengibdal nasab Sadah Ba'alawi, kemudian merujuk pada propaganda Sajaratul Mubarakah karya Ar-Razi yang sudah didigitalkan oleh Yahudi Amerika pada tanggal 16 Juli 2010.
Jadi Syajaratul Mubarakah yang dijadikan referensi atau sumber bahwa ketiadaannya Ubaidillah sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir ini diduga ada penyimpangan, ada tahrif dari Yahudi Amerika tersebut. Nah, baiklah. Itu hanya dugaan saya saja gitu ya. Mungkin Imaduddin ini berangkat dari artikel tersebut. Dari artikelnya dari artikelnya Abdullah bin Muhil. Nah, itu hanya dugaan saya. Atau saya kira mungkin Kiai Imad ini perlu menjawab dugaan saya ini. Kiai Haji Imaduddin ini perlu menjawab dugaan saya ini supaya tidak menjadi fitnah. Menjelaskan artikel mana yang diambil, ulama mana yang dia maksud, yang membatalkan atau menafikan atau mengingkari nasab Sadah Ba'alawi ini. Jangan mengatakan saya ambil dari artikel yang dari ulama-ulama yang belum bisa disebutkan di kita. Ini kan menjadi rancu, samar, remang-remang, tidak jelas. Ulama mana yang dia ambil, artikel mana yang dia ambil, ulama mana yang dia maksud, yang mengibtal nasab Sadah Ba'alawi. Nah, jangan-jangan itu adalah narasi yang dibangun oleh Wahabi Abdullah bin Muhil tersebut. Ya, Masya Allah. Apalagi perlu diingat sebagaimana tadi saya katakan bahwa persoalan nasab Alawi ini bukan baru saja terjadi. Bukan sesuatu yang baru. Sudah ramai. Tadi saya katakan itu sudah ramai di tahun sekitar 2008 Masehi di internet. Yang saya sebutkan tadi bahkan di era 1900-an, 1990-an lebih awal muncul, yaitu Murad Sukri, seorang murjiah yang membatalkan nasab Alawi, yang membuat sebuah buku yang berjudul Al-Ittihab fi Ibtolin Nasab Al-Hashimiyyi Libani Alawi Wasaqob. Nah, Murad Sukri ini seorang murjiah bukan hanya membatalkan nasab Sadah Alawi saja. Lebih dari itu, nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lebih dari itu juga nasab Syekh Ahmad Ar-Rifai. Murad Sukri ini membatalkannya gitu loh. Nah, tulisan Murad Sukri ini kemudian dijawab. Sebetulnya sudah dijawab dan dibantah langsung oleh Al-Habib Hasan bin Ali As-Segab dengan judul tulisannya yaitu Ar-Raddul Mufhimul Mubin ala Murad Sukri. Nah, jadi agaknya gitu loh, sumber yang Murad Sukri dan Abdullah bin Muhil ini yaitu sama, yakni Syajaratul Mubarakah yang tidak memuat Ubaidillah sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, Syajaratul Mubarakah sebuah propaganda yang mungkin sudah ditahrif oleh Yahudi Amerika. Itu ya. Dan diduga kuat Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melihat dan menukil diskusi persoalan nasab Sadah Ba'alawi ini yang terjadi pada tahun 2008 di internet. Melihat dan menukil artikel Abdullah bin Muhil di tahun 2011-an atau yang semacamnya lah. Yang semacamnya yang memang mengibtal nasab Sadah Ba'alawi. Nah, mungkin Kiai Haji Imaduddin ini telah membaca dan merujuk tulisan Murad Sukri tersebut atau mengambil artikel dari Abdullah bin Muhil yang merujuk pada Syajaratul Mubarakah yang diklaim dinisbatkan karyanya itu adalah karya daripada Al-Imam Fahru Raji As-Sunni. Ini disinilah penelitian Imaduddin ini dipertanyakan keilmiahannya. Kenapa? Ya karena tidak menyebutkan artikel ulama mana yang dia ambil gitu loh. Seandainya pun dikategorikan sebagai penelitian ilmiah, maka itu dalam arti mempertegas tulisan Murad Sukri dan artikel Abdullah bin Muhil. Artinya ini tahsilul hasil, itu kan, bukan mengklasifikasi apalagi memunculkan sesuatu yang baru. Kalau betul Imad hanya mengambil dari artikel dan tulisan Murad Sukri atau dari artikelnya Abdullah bin Muhil tanpa menyebutkan sumber atau kajian pustakanya, maka maaf dikata Imad ini bukan menemukan sesuatu yang baru, bukan, melainkan dia hanya hanya sebagai plagiat saja gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya dalam duduk perkara nasab Alawi, dalam percakapannya Kiai Haji Imaduddin tersebut, dia mengatakan ini saya menggugat para ahli nasab yang tasahul fi isbatin nasab. Nah, yang tasahul fi isbatin nasab, mereka mudah sekali dalam menetapkan nasab sehingga banyak orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini saya menggugat para ulama ahli nasab karena mereka
tasahul fi isbati nasab. Mereka mudah sekali dalam menisbatkan nasab. Masya Allah. Ini seolah-olah Imad ini, Kiai Haji Imad ini lebih hebat dan lebih pakar gitu ya daripada ulama ahli nasab yang ada, yang telah mengisbat nasabnya para habaib, yang telah mengisbat nasabnya Sadah Ba'alawi. Sampai-sampai dia berani menggugatnya gitu ya. Sampai-sampai dia berani menggugatnya. Dan saya kira bukan pakar, bukan ulama ahli nasab yang tasahul fi isbati nasab. Justru Kiai Haji Imadul ini yang tasahul fi ibtoli nasab. Mudah sekali gitu loh untuk menafikan, untuk mengibtol nasab Sadah Ba'alawi ini. Kok mudah sekali gitu loh. Hanya dengan berlandaskan kitab Syajaratul Mubarakah yang belum tentu dan pasti bahwa itu karangan karya Syekh Fahrul Razi As-Sunni. Bahkan itu diduga kuat telah adanya tahrif dari Yahudi Amerika yang didigitalkan pada tahun 2010. Masya Allah. Ini Koimat ini jadi merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih pakar daripada ulama-ulama ahli nasab gitu ya. Menyangka bahwa ulama ahli nasab ini tasahul gitu loh. Jadi seolah-olah mereka itu sembarangan gitu ya dalam mengisbat nasab. Justru sebaliknya. Kenapa Kiai Imad ini justru tasahul fi ibtoli nasab, padahal sudah jelas dengan fakta-fakta dan data-data yang ada bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu betul-betul ada sesuai dengan fakta ya, sebagaimana diisbat oleh para ulama ahli nasab banyak sekali. Dari mulai yaitu As-Suluk, kitab As-Suluk, karya Al-Janadi, juga yaitu Ad-Dawu Ulami, kitab Imam Sakhawi, juga yaitu dalam sahabatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan masih banyak lagi. Nah, tuduhan iman seperti ini yang mengatakan bahwa saya menggugat ulama ahli nasab karena mereka itu tasahul fi isbatin nasab, mudah sekali dalam mengisbatkan nasab, sehingga banyak orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW ini akibat daripada tasahulnya para ulama ahli nasab fi isbatin nasab. Nah, secara implisit Imad ini mengisyaratkan bahwa para ulama ahli nasab ini secara sembarangan dalam menetapkan nasab tanpa data dan fakta. Itu artinya mengarah kepada ulama ahli nasab bahwa mereka telah berbohong fi isbatin nasab tersebut, dalam menetapkan nasab tersebut. Atau sekurang-kurangnya Imad telah menuduh bahwa para ulama ahli nasab ini tidak sithah. Berani sekali Mahdudin Isman ini mengatakan seolah-olah gitu, mengisyaratkan secara implisit bahwa ulama ahli nasab ini tidak sithah atau mereka berbohong. Masya Allah. Di sini baiklah saya akan mengambil gitu ya sebagai contoh satu saja dari sekian banyak ulama ahli nasab yang mengisbat adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Itu ya, adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Karena Imad ini dalam tulisan dan pembicaraannya selalu menggiring para pembaca dan pendengar agar supaya memahami bahwa Ubaidillah ini adalah hanya fiktif belaka atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Padahal banyak ulama ahli nasab yang mengisbat adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sebagai salah satu contoh diantaranya yaitu adalah Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang namanya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau adalah ulama yang tercatat sebagai ulama ahli fikih, juga tercatat sebagai nasabah alias ulama ahli nasab. Luar biasa. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah imamun min a'imati syafi'iyah, seorang imam daripada imam-imam madhab Imam Syafi'i. Imamun minal a'imati syafi'iyah. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengonfirmasi adanya Ubaidillah sebagai anak Al-Muhajir, yaitu di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar menjelaskan sanad thoriqohnya tersambung melalui Jarul Ahlul Bait. Bagaimana Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab sahabatnya tersebut, wal nakhtatim bitoriqatin jalilatin aliyatil miqdar li'anna masyayikhoha min awalihim ila muntahu min alil baiti kullun an abihi. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab sahabatnya, wal nakhtatim, dan kita mengakhirinya bitoriqatin jalilatin, dengan torikoh yang agung, aliyatin miqdar, yang luhur derajatnya. Kenapa demikian? Thariqah Jalilah dikatakan Thariqah Jalilah li'anna masyayikhoha, karena guru-guru dari thariqah ini min awalihim ila muntahum, dari awal sampai ujungnya, min alil baiti, itu daripada ahlil bait,
daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulun an abihi, satu persatu dari mereka dari awal sampai ujung guru-guru Thariqah Jalilah ini adalah dari bapaknya, ini dari bapaknya, ini dari bapaknya, ini dari bapaknya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Al-Kutub Abu Bakar Al-Idrus telah berkata, Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus labis duha min abi, dan saya menggunakan saya memakai khirqah ini, ya maksudnya tadi ada Thariqah Jalilah min abi dari bapak saya, yaitu Al-Kutub Abdillah Al-Idrus, dan seterusnya min abihi Abi Bakar, wa huwa min abihi Abdurrahman As-Saqaf, wa huwa min abihi Muhammad, min abihi Ali, min abihi Alawi, min abihi Al-Faqih Muhammad alladhi yatasa'abu minhu ansabu bani Alawi, min abihi Ali, min abihi Muhammad, min abihi Ali, min abihi Alawi, min abihi Muhammad, min abihi Alawi, min abihi Abdillah, min abihi Ahmad, min abihi Isa, min abihi Muhammad, min abihi Ali, min abihi Ja'far As-Sadiq, min abihi Al-Baqir, min abihi Ali Zainal Abidin, min abihi Sayyidi Syuhada Al-Husain, min abihi Ali, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adada maklumatihi abadan. Jadi jelas di sini Al-Imam Ibnu Hajar mengisbat adanya Abdullah atau Ubaidillah dari bapaknya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di sini dapat kita lihat penyebutan sanad thariqah oleh Ibnu Hajar ini, yakni metode isnad yang terkonfirmasi melalui lisan dan catatan yang pada saat itu kemasyhurannya bukanlah sebuah rekayasa. Saya yakin bukan sebuah rekayasa Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan hal seperti ini. Nah, kalau dalam ilmu nasab cara seperti ini disebut berpola metode musajarah, ya dari bawah ke atas gitu ya, an abihi an abihi an abihi gitu ya, anu bin anu bin anu gitu. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah ulama ahli fikih bermadhab Imam Syafi'i, termasuk ulama muraji yang mampu mentarjih kaul ulama Syafi'iyah. Sehingga kaul-kaulnya itu menjadi rujukan para ulama Syafi'iyah mutaakhirin saat ini. Nah, seandainya Imam Ubaidillah ini tidak ada, pertanyaannya apa iya gitu loh? Apa iya gitu loh? Imam Ibnu Hajar sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berani mengisbat seseorang kepada bukan bapaknya. Apa iya gitu loh sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Kan ini adalah sebuah perbuatan tercela, merupakan dosa besar dalam agama. Mengisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya. Apa iya sekelas Ibnu Hajar berani untuk melakukannya? Ya kalau begitu Imam Ibnu Hajar tidak sikoh dong, dan tidak pantas dijadikan rujukan di dalam madhab Imam Syafi'i ini kalau seandainya beliau berani melakukan hal seperti itu. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Masya Allah. Karena kalau misalkan beliau sampai berani gitu loh untuk mengisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya, untuk menisbatkan seseorang kepada bukan bapaknya, berarti beliau telah melakukan tuduhan, telah melakukan to'an gitu loh, yang berpotensi mengarah kepada qadab. Nah, naudzubillah min dzalik. Berpotensi mengarah kepada qadab terhadap Imam Ubaidillah atau bahkan terhadap Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan rasanya menurut saya ini tidak mungkin gitu ya. Rasanya tidak mungkin Ibnu Hajar ini berbohong atau tidak sikoh dalam menyampaikan sanad dan mengisbat nasab tersebut. Tidak mungkin rasanya Imam Ibnu Hajar menyampaikan sanad keilmuan dan mengisbat nasab tersebut dengan cara berbohong. Tidak mungkin menurut saya. Walaupun memang tidak masum gitu ya. Masya Allah. Jadi kemudian selanjutnya adalah duduk perkara yang kedua, yakni di mana Imad dalam tulisan dan perkataannya menyatakan selain oleh data-data pustaka, juga oleh data-data genetik yang sekarang bisa dilakukan dengan tes DNA. Jadi Imad ini mengonfirmasi terverifikasinya nasabah Alawi ini selain dengan kajian pustaka juga dengan tes DNA. Baiklah, sebetulnya amrun nasabi, amrun syar'i, urusan nasab itu adalah urusan syar'i. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawil Hadisiyahnya mengatakan, fa in sabata nasabuhu biwajhin syar'iyyin wajaba ala kulli ahadin ta'zimuhu bima fihi minasarafi.
Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti itu di dalam kitab Al-Fatawil Hadisiyahnya. Apabila telah tetap nasabnya biwajihin syar'iyyin, menurut yaitu perjalanan syara, ya, artinya secara syar'i nasabnya itu telah ditetapkan, maka wajib kepada siapapun untuk ta'zimuhu, mengagungkannya, untuk mengagungkannya bima fihi minasyarab, karena ada kemuliaan di dalamnya. Wal inkaru, dan mengingkari ala ma fihi minal khalal, mengingkari sesuatu yang tercela, alatitun karu syar'an, yang diingkari oleh syarat. Jadi seandainya pun ada nih misalkan Habib dari Sadah Ba'alawi, secara syar'i terkonfirmasi bahwa nasabnya itu betul-betul tersambung kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sampai ke Al-Imam Husain, sampai ke Al-Imam Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara syar'i jelas, telah masyhur, telah istifadah, telah sampai kabarnya kepada umat di mana-mana mengakui bahwa orang tersebut memang betul keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah ditetapkan secara syar'i, maka wajib kepada siapapun untuk ta'zimuhu, memuliakannya. Kenapa? Bima fihi minasyarafi, karena ada kemuliaan di dalamnya. Adapun ketika Habib tersebut memang berbuat hal-hal yang tidak terpuji menurut syara, ya maka wajib ingkar. Itu kan, wal inkaru ala ma fihi minal khalali alati tunkaru syar'an, wajib ingkar. Misalkan ada Habib yang melakukan hal-hal yang tercela, melakukan hal-hal yang tidak terpuji menurut syara, ada Habib maling, ada Habib yaitu mabuk misalkan, ya wajib kita untuk ingkar. Wajib untuk ingkar. Mengapa demikian? Lima taqarrara annahu, karena sebagaimana kaidah yang sudah ditetapkan, la yalzamu minasarofi adamul fiski. Tidak meski adanya syaraf, adanya syarif, adanya kemuliaan itu tidak adanya kefasikan. Bisa saja dia berbuat fasik karena memang tidak maksum. Bahkan Imam Ibnu Hajar lebih detail menjelaskan, wa ilam yasbut nasabuhu syar'an. Apabila nasabnya itu tidak tetap menurut syara, lalu kemudian wada'ahu, tapi dia mengaku bahwa dia itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengaku sebagai Rasul, sebagai dzurriyyah Nabi, dia mengaku sebagai Habib, padahal nasabnya itu tidak terkonfirmasi gitu loh. Lalu kemudian tidak ada ciri-ciri kebohongan, walam yu'lam kidbuhu, tidak diketahui apakah dia berbohong atau tidak. Misalkan ada datang ke kita, dia ngaku-ngaku Habib, ini belum masyhur nih, ini belum diketahui banyak orang. Sebetulnya ini Anu bin Anu bin Anu bin Anu misalkan, kita tidak tahu ini siapa dia, tapi dia mengaku bahwa dia itu adalah Habib, bahwa dia itu adalah Sadah Ba'alawi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dari lihat mimik mukanya, dari gerak-geriknya, memang sepertinya ini dari ada keturunan Rasulullah misalkan. Jadi terus kemudian tidak nampak gitu loh. Tidak nampak apakah ia berbohong atau tidak. Lam yu'lam kidbuhu, tidak diketahui. Maka pada saat seperti itu, fata'ayyanat tawakufu antak dibihi, kata Ibnu Hajar dalam Fatawi Hadisiyah. Maka nyata kita harus tawakuf daripada pembohongannya. Jadi tawakuf apakah dia berdosa atau tidak, itu urusannya dia. Kenapa demikian? Li ananasa, kata Ibnu Hajar, karena manusia itu mu'taminuna ala ansabihim, mereka diberikan amanah atas nasabnya. Jadi kalau seandainya pun dia berbohong, berdusta bahwa dia adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu urusannya dia, gitu loh. Karena dia yang diamanahi. Urusannya dia, maksudnya begini, maksudnya seandainya dia berbohong dan itu adalah dosa besar, Masya Allah. Untuk kita yang tidak tahu dan tidak diketahui bahwa orang tersebut berbohong atau tidak, itu fata'ayyanat tawakufu antak dibihi, hendaklah kita bertawakuf saja. Kecuali kalau memang sudah jelas-jelas orang tersebut bukan Habib. Di sini kita sudah maklum nih bahwa orang ini adalah Gundul bin Pacul, Pacul bin Garpuh, Garpuh bin Traktor, Traktor bin Kebo. Dia taunya ngaku Habib gitu misalkan ya. Padahal kita sudah tahu dia itu bukan turunan Habib. Ini perlu untuk kita arahkan, perlu untuk kita ingatkan bahwa tidak boleh seseorang itu mengaku nasab
orang lain atau mengisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya. Ini adalah merupakan dosa besar. Kita ingatkan dia. Gitu ya. Tapi kalau memang sudah jelas-jelas, sudah masyhur, sudah istifadah, ada saksi, ada bukti, ada data-data bahwa ini adalah Habib, bahwa ini adalah dzurriyyah Rasul, bahwa ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi kita secara syar'i itu sudah cukup, karena memang sudah istifadah, sudah surah, sudah masyhur, sudah sesuai dengan data-data, dengan fakta yang ada, maka wajib ala kulli ahadin ta'dzimuhu bima fihi minasyaraf, wajib kita untuk memuliakannya, wal inkaru ala ma fihi minal kharal allati tunkaru syar'an, dan wajib inkar atas perilakunya yang tercela, yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan syariat. Jadi cukup mudah sebetulnya. Jadi amrun nasab itu adalah amrus syar'i. Jadi tidak perlu untuk dibawa-bawa ke ranah ilmiah seolah-olah gitu ya. Tes DNA ini adalah ilmiah untuk mengonfirmasi terverifikasinya nasab Alawi. Tidak perlu. Kenapa demikian? Imad ini menggiring pembaca dan pendengarnya ini supaya meyakini bahwa tes DNA itu betul-betul untuk membuktikan bahwa seseorang ini adalah dzurriyyah Nabi atau bukan. Menurut Imad dan pendukungnya, ini adalah senjata yang jitu gitu loh, untuk meruntuhkan Ba'alawi dengan memprovokasi umat agar supaya Ba'alawi ini melakukan tes DNA. Ya, karena mungkin masyarakat yang awam tidak tahu tentang bagaimana tes DNA itu dilakukan. Namun mereka digembosi seolah-olah tes DNA ini secara ilmiah bisa untuk membuktikan ketersambungan nasab seseorang. Padahal di balik semua itu masyarakat itu sendiri tidak tahu apa dan bagaimana melakukan tes DNA ini, serta dari mana asal usulnya tes DNA itu. Bagaimana asal usul tes DNA itu? Maka dari sini saya jelaskan bahwa tes DNA itu sebetulnya tidak bisa dijadikan landasan sebagai bukti terkonfirmasinya nasab seseorang. Adapun bisa mungkin hanya dalam batas waktu tertentu, tidak sampai ribuan tahun gitu loh. Untuk mengkonfirmasi nasab seseorang itu tidak bisa. Apalagi kita tahu bahwa tes genetik DNA ini asal muasalnya yaitu dari Yahudi gitu loh, dari Yahudi Amerika bernama Greenspan Bennett dengan perusahaannya yaitu Family Tree DNA, yang memang misinya yaitu memprovokasi umat dalam menawarkan bisnisnya dan yaitu menggiring umat untuk agar supaya nasab Sadah Ba'alawi ini dikonfirmasi melalui tes DNA. Ini perlu kita hati-hati, ya kan, karena memang dari tahun 2010 sendiri, dari tahun berapa, sekitar tahun 2010-an itu ada berita informasi bahwa Yahudi Amerika ini mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi ini tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi karena mereka masuk dalam haplogrup G bukan haplogrup J. Nah, jadi intinya untuk yaitu penggiringan opini Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membuktikan dan terkonfirmasinya nasab Alawi harus melalui tes DNA ini, saya rasa ini adalah sebuah pembodohan publik. Ini adalah sebuah pembohongan publik. Karena bisa saja terjadinya perbedaan haplogrup tersebut. Gitu loh. Bisa saja karena memang sudah ribuan tahun yang lalu. Sedangkan untuk tes DNA ini hanya terbatas dalam kurun waktu tertentu saja. Apalagi itu adalah program Yahudi Amerika yang ditawarkan untuk tes DNA silsilah. Masya Allah, ini perlu kita hati-hati, dan saya kira mungkin gitu loh minoritas yang menyatakan bahwa nasab Alawi ini terputus. Mereka yang mengibdal atau menafikan atau mengingkari Sadah Ba'alawi ini mungkin ada skandal, ada hubungan dengan yaitu Greenspan Bennett, seorang Yahudi Amerika yang memiliki perusahaan Family Tree DNA. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa penghubung di antara keduanya gitu loh, atau mendapat transfer berapa gitu, karena ini diduga gitu. Saya bukan memfitnah, karena mungkin diduga karena tersiarnya berita untuk melakukan tes genetik DNA ini berasal dari Yahudi Amerika yang memprovokasi umat demi kepentingan bisnisnya gitu loh. Maka ini perlu untuk ditelusuri lebih lanjut sebetulnya
siapa penghubung di antara minoritas yang mengibtul nasabah alawi ini dengan yaitu Grant Spade Bennett yang menyatakan bahwa nasabah alawi itu tidak terbukti secara ilmiah karena mereka masuk dalam haplogrup G, bukan termasuk dalam haplogrup J. Awas, hati-hati, jangan sembarangan kita mudah menerima dengan tes genetik DNA bisa terkonfirmasi. Tidak, hanya dalam kurun waktu tertentu, dan tes DNA itu hanya bisa dilakukan pada saat darurat saja. Itu pun jangan dilakukan secara terbuka meski rahasia. Menurut syara itu kan harus rahasia, tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab seseorang yang sudah betul-betul masyhur, sudah tes genetik DNA bisa terkonfirmasi. Tidak, hanya dalam kurun waktu tertentu, dan tes DNA itu hanya bisa dilakukan pada saat darurat saja. Itu pun jangan dilakukan secara terbuka meski rahasia. Menurut syara itu kan harus rahasia, tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab seseorang yang sudah betul-betul masyhur, sudah istifadah, sudah menyeluruh informasinya. Tidak boleh, haram hukumnya. DNA itu bisa dilakukan misalkan ketika seseorang itu melahirkan, ada seorang ibu melahirkan di rumah sakit, tapi ternyata bayinya itu dipindahkan oleh bidan, oleh perawat misalkan, ketukar gitu loh. Ini sebetulnya mana nih anak saya ini, anak saya ini mana? Nah, itu boleh di situ dilakukan tes DNA. Nah, kalau misalkan tes DNA ini selalu dilakukan sebagai bukti ilmiah, ini khawatir nantinya bisa merusak konstruksi hukum. Bisa merusak konstruksi hukum, bisa mengacak-acak hukum fikih yang ada di kita. Ini sangat berbahaya. Ini contoh kecilnya saja, misalkan ketika seorang wanita menikah dengan si B, misalkan dengan si A, Hindun misalkan menikah dengan Zaid, kemudian mereka bercerai. Zaid menolak Hindun. Nah, Zaid yang ditolak oleh Hindun ini kan dia harus memiliki iddah, yaitu selama salah satu kurun 3 sucian. Kenapa demikian harus ada iddah? Ya karena dikhawatirkan dalam rahimnya Hindun ini ada sperma Zaid yang masuk, yang memungkinkan Hindun ini untuk hamil kembali. Nah, iddah Hindun ini salah satu kuru ini, idahnya Hindun salah satu kuru ini kan untuk menjaga seperti itu. Lalu kemudian Hindun misalkan dites DNA secara genetik, itu ternyata di dalam rahim Hindun itu tidak ada sperma Zaid yang kemungkinan bisa menjadikan atau menyebabkan Hindun itu menjadi hamil. Tapi setelah tes genetik DNA ternyata dalam rahim Hindun itu tidak ada sperma Zaid. Maka Hindun di situ mungkin bisa dihukumi habis idahnya dan boleh untuk menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Wah, ini kacau. Ini nanti bisa kacau, bisa mengacak-acak konstruksi hukum yang ada, karena idah itu tidak bisa dipastikan dengan tes genetik DNA. Meskipun misalkan di dalam rahim Hindun tersebut tidak ada lagi yang namanya sperma Zaid yang mungkin bisa menjadikan Hindun menjadi hamil. Intinya panjang sekali persoalan tes DNA ini, karena saya bukan ahlinya. Dalam menyampaikan hal tersebut cukup untuk pengetahuan saya saja. Intinya tes genetik DNA itu tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk yaitu menafikan ataupun mengisbat nasab seseorang, kecuali dalam keadaan tertentu saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebih